biasa teman yang Misi Kak, permisi. ya Mas, Ada botol-botol bekas nggak? nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya Kak? Cari-cari barang bekas gitu Kak. Dari mana? Apa yang dari mana? Keliling-keliling aja cari-cari barang bekas gitu. Masnya dari mana? Asal aku Iya. Jawa Barat Kak. Nggak ada ya Kak ya barang-barang bekas gitu? Nggak ada. Masnya mau minum? Nggak usah Kak, makasih banyak. Ayo dah, duduk. Duduk dah, nggak apa-apa. Nggak enak lah aku Kak. Nggak apa-apa, Enggak, duduk dah. soalnya rame di sini, malu lah diliatin. Nggak apa-apa, duduk Enggak. dah. Mas, nggak apa-apa. Enggak, takutnya kakak berdua ntar jijik sama aku gitu. Nggak kok. Hah? Duduk aja Mas. Nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Serius? Iya, nggak apa-apa. Diizinin gitu? Iya Mas, boleh. Welcome. Nggak apa-apa aku duduk di sini Kak? Iya, nggak apa-apa. Di sini aja di bawah? Nah, di atas dah, di atas. Di atas dulu Mas, di atas dah. Apa di sini ya? Iya. Ini aku bau Kak. Nggak apa-apa. Nggak takutnya ilfil ntar? Nggak kok, duduk aja. Kan di sini rame banget Kak, diliatin sama banyak orang gitu. Nggak apa-apa kok. Silakan duduk. Nggak malu Nggak. di sini Masnya ya? udah minum, makan. Makasih banyak Kak, udahlah. Yang penting aku udah diizinin duduk aja Iya, Kak. nggak Mau apa-apa. istirahat dulu. Soalnya dari pagi aku keliling-keliling Kak. Dari Cari-cari, mana? ya cari-cari barang rongsokan gitu Kak, buat makan sehari-hari gitu. Rumahnya di mana? Ya sekarang aku nggak punya siapa-siapa di sini. Orang tuanya kemana? Di kampung di Jawa Barat. Tapi kalau aku mengganggu lebih baik aku pergi aja sih Nggak Kak. apa-apa, nggak apa-apa ya dah. Apa aku duduk sini? Iya. Masnya dari mana aja? Apanya? Dari mana? Aslinya atau Iya, apa? dari mana aslinya? Aku Jawa Barat, Bogor Kak. Kok bisa ada di sini Mas, jauh banget? Merantau udah 7 tahun aku di sini. Jadi ceritanya itu dulu aku punya teman ngajak merantau ke sini ke Lombok. Dulu kan aku itu jualan ini Kak, terang bulan martabak, tahu kan? Oh iya. Ya jadi aku kerja di Lombok selama seminggu, terus teman aku itu kabur, bawa semua barang-barang aku, dia bawa kayak ya pakai baju, celana, terus dokumen aku segala macam kayak KTP dibawa sama dia. Ya mau nggak mau dengan cara inilah saya untuk bertahan hidup Kak, buat cari makan gitu. Emang nggak ada kerjaan yang lain selain itu? Gimana mau kerja Kak, sedangkan KTP aku dibawa kabur sama dia. Kan kalau masukin lamaran kerjaan itu kan harus pakai identitas kayak gitu. Iya sih. Tapi udah hubungin orang tuanya nggak? Udah tetap sih ke orang tua, tapi kan aku nggak mau bikin orang tuaku khawatir gitu. Soalnya dulu aku pernah janji sama orang tuaku, bila aku sukses nanti Bu di Lombok, aku bakalan bawa orang tuaku ke Tanah Suci gitu. Itulah janjiku pada orang tuaku. Tapi ya sampai sekarang udah 7 tahun aku di sini belum dapat apa-apa. Berapa bersaudara emang? Saya anak bungsu. Udah coba hubungi keluarganya nih. Tetap saling hubungi sama keluarga, tapi kan kalau ditanya gimana kerjaannya, alhamdulillah lancar Bu. Nggak pernah saya bilang ada kendala apa di Lombok kayak gitu. Soalnya aku nggak mau bikin orang tuaku khawatir, karena orang tuaku juga ya namanya juga orang tua kan sering sakit-sakitan kayak gitu lah. Iya sih. Makanya walaupun aku cowok, aku sering juga nangis Kak, karena belum bisa lah bikin orang tua kami itu bangga, bikin bahagia dengan cara saya, apalagi saya cowok gitu. Tanggung jawab saya kepada orang tua saya. Tapi dengan caranya kamu kayak gini tuh emang bisa dapat uang biar bisa makan gitu, Ya, mencukupi. alhamdulillah Kak, kan kadang sehari itu dapat 17.000. Saya makan Itu terus cukup. cukup alhamdulillah, karena saya itu makannya cuma sekali aja itu sehari. Karena saya tuh nabung sedikit buat pulang kampung Kak. Karena udah 7 tahun nggak pernah ketemu sama orang tua. Bahkan saya udah nggak bisa ngebayangin lagi kayak gimana sih rupa orang tua saya sekarang.
telepon aja lewat telepon biasa gitu Kak. Maksudnya nggak bisa apa sih namanya itu, Emang ibunya nggak punya WA gitu enggak. ya, atau adiknya, saudaranya gitu? Soalnya saya berhubungan sama orang tua aja, soalnya kakak-kakak saya itu udah sibuk semua, pada nikah semua kayak gitu. Sekarang Pengen masnya udah makan? udah Kak, tadi pagi jam 11 lah, siang 11 siang. Sekali aja udah cukup alhamdulillah, yang penting ya mesti dikasih umur lah sama Allah gitu Kak. Tapi makan satu kali itu nggak baik loh. Tapi Emang alhamdulillah nggak masak di kosnya? nggak punya kos kan. Terus tinggal di mana? Ya di mana aku ngantuk di sana aku istirahat gitu. Masya Allah. Masnya makannya biar saya. Enggak Kak, alhamdulillah udah kenyang aku Kak. Ntar lagi aku juga balik mau istirahat gitu, capek dari pagi keliling-keliling gitu. Terus dapat nggak? Dapat Kak, Kalau dapat itu jualnya di mana? ada di bagian sana di gudang lah, bahasanya gudang itu saya open ke sana gitu. Kakak asli orang sini, Iya, saya asli sini Lombok. orang tuanya masih ada Kak. Alhamdulillah masih ada. Sayangilah Kak kedua orang tuanya mumpung orang tuanya masih ada. Iya. Jangan bikin orang tua kita itu kecewa sama kita sebagai anaknya. Kadang aku sedih, iri. Kenapa saya iri? Karena saya lihat orang-orang sama ibu sama bapaknya, sedangkan saya itu jauh dari orang tua, nggak pernah ketemu selama 7 tahun. Mau pesen minum? Nggak usah Kak, Sabar Mas ya. sabar aja lah Kak. Tapi dengan cara ini kan bisa komunikasi dengan orang tua. Tapi saya tuh pengen pulang Kak, pengen banget. Pengen pulang kampung lah, pengen ketemu sama orang tua. Tapi kan bukan sih kita berharap yang tidak-tidak gitu. Sama juga umur, rezeki, jodoh itu kan udah diatur sama Allah kan. Karena kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa itu pasti merasakan namanya kematian. Kita nggak tahu kapan ajal kita, kapan ajal kedua orang tua kita nggak tahu. Sebelum kita menyesal gitu kan. Ya kalau keluar juga saya sering dikatain orang gila kayak gitu lah Kak, sama orang-orang. Saya deketin orang aja orangnya pada lari Kak, ketakutan sama aku. Makanya sekarang ini aku bersyukur lah sama kalian berdua udah apa sih ngajak aku duduk kayak gini. Soalnya aku selama 6 tahun sekarang jadinya udah nggak pernah ngobrol sama orang. Jadi Selama 6 tahun jadi gini. iya, jadi kan kalau aku deketin orang-orang itu pada lari, ketakutan, kira saya itu orang gila kayak gitu loh. Ditendang sama orang sering, dipukul sama orang sering. Sabar ya Mas Ya ya. sabar aja. Sekarang tinggal di mana Mas? Sekarang enggak, Kalau bilang di mana saya tinggal di ngantuk. mana dia ngantuk di situ dia tidur. Mungkin saya punya Jadi nggak punya tempat tinggal ya? nggak ada. Ini kan baju ganti buat sholat yang ini Kak, di dalamnya gitu. Masya Allah. Ya karena kan itu kewajiban Iya gitu kan. sih. Kewajiban kita. Mohon maaf, muslim. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Boleh nggak kalau mungkin aku bisa menghibur kakak, mungkin berdua boleh? Boleh? Karena saya itu kebetulan sekarang kan bulan Maulid ya, Iya ya. bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Karena kalau kita udah mati meninggal dunia, ibu, ayah kita, anak-anak kita nanti pada urus diri sendiri masing-masing. Nggak ada kita mau minta bantuan sama siapa, sibuk sama diri sendiri. Siapa yang membantu kita? Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Tabarakallah. Makanya pas Nabi Muhammad sakaratul maut, begitu sakitnya yang namanya sakaratul maut, ya Allah katanya, limpahkanlah sakaratul maut ini untukku, jangan untuk umatku ya Allah katanya. Begitu sayangnya Nabi Muhammad ke kita sebagai umatnya, begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Maka yang disebut sama Nabi Muhammad pas dia sakaratul maut siapa? Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah. Itu yang dia pikirkan sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia pernah memikirkan diri sendirinya, bersujud kepada Allah untuk berdoa untuk kita sebagai umatnya. Boleh aku selawat sedikit di sini ya? Ya
Ya boleh, monggo monggo. Ya, semoga kita mendapatkan syafaat ya di akhir yaumul qiyamah nanti ya. Tapi kalau nggak suka bilang aja nggak suka ntar gitu ya. Masya Allah. Sedih aku kangen sama ibu. Masya Allah, bagus banget suaranya mas. Sedih aja inget sama ibu gitu di kampung. Sabar ya. Saya ikutan sedih loh suaranya. Jangan sekali-sekali ngelawan sama orang tua ya. Bersyukur kalian masih bisa kumpul sama keluarga kalian. Ummi Thumma ummil haddi akhir yum fa'umri Hubbi min awil hayati wa hammu hammi اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حبي من أول الحياة وهم حمي اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah. Pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Kangen aku pengen pulang. Sabar ya mas, tapi loh bagus suaranya. Enggak lah kak, karena menghayati aja gitu. Karena mungkin dengan cara ini saya bisa melepas rindu untuk ibu aku. Dengan melantunkan syair-syair lagu untuk ibu, mungkin itu bisa melepas rasa rindu aku kepada ibu aku gitu. Masya Allah, jadi terharu loh. Alhamdulillah lah, yang penting kalian masih bisa lah berbakti sama kedua orang tua, kayak gitu aja. Ini kadang ini aku punya ini aja kak, Apa itu? kayak apa sih, pakai nyanyi gitu. Masa? Iya, pakai. Emang suka nyanyi? Ya, Ya karena sih, kan tapi suaranya bagus loh tadi soal. karena kan gak ada teman ngobrol kak. Jadi aku tuh kalau sendiri-sendiri ya nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitulah. Masya Allah, tau gak sih bagus banget loh Nah, suaranya. kak masih belajar juga. Karena apapun yang kita sampein dari hati, maka nyampe juga ke hati kayak gitulah. Sampai nangis tuh. Habis ini mau kemana lagi mas? Mau istirahat kayaknya ntar kayak gitu. Iya. Tapi nggak lapar. This Hah? Tapi nggak lapar. song was Gimana kak? Tapi nggak lapar. Udah kenyang sih alhamdulillah gitu aja. Biar nggak pesenin loh. Gak usah, makasih banyak. Masya Allah, nggak sih? Subhanallah ya. Sudah terasa orang tua kita yang semakin hari itu semakin keriput wajahnya. Orang tua kita yang semakin hari itu semakin berkurang umurnya karena memikirkan kita sebagai anaknya, memikirkan kemaksiatan kita yang perbuat sebagai anak. Ibu dan ayah kita mati-matian banting tulang untuk mencarikan kita nafkah. Ayah kita berjujuran keringat kerja dari pagi sampai malam. Ada orang tua kita yang pagi-pagi kerja ke sawah. Ada orang tua kita yang pagi-pagi kerja ke kebun. Ada orang tua kita yang pagi-pagi kerja ke pasar.
untuk menyekolahkan kita sebagai anak, untuk menkuliahkan kita sampai perguruan tinggi. Orang tua kita berharap kita ini menjadi anak yang sukses, yang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kenapa kita ini selalu durhaka kepada kedua orang tua kita, sering membentak kedua orang tua kita, sering melawan sama kedua orang tua kita. Kita anggap orang tua kita itu seperti musuh kita sendiri. Kita anggap orang tua kita itu seperti pembantu kita sendiri. Dari dulu orang tua kita itu pingin bahagia hidupnya. Tapi dia tunda kebahagiaannya demi kita sebagai anaknya. Dari dulu pingin makanan yang enak-enak. Dari dulu pingin beli baju baru. Tapi selalu beliau tahan. Gak apa-apa demi anak saya. Pernah kita berpikir sejenak, sedikit, sebentar untuk kedua orang tua kita. Kita merenung untuk kedua orang tua kita. Bagaimana jasa kedua orang tua kita untuk membesarkan kita sebagai anak ini. Belasan tahun, bahkan udah 20 tahun umur kita sekarang. Apa balasan kita sebagai anak pada kedua orang tua kita? Apa balasan kita? Orang tua kita sering sakit-sakitan, tapi beliau sembunyikan penyakitnya. Biar kita nggak tahu sebagai anaknya, biar nggak terganggu pelajaran kita sebagai anaknya. Tapi pernah nggak kita bertanya, "Mak, Pak, kalian sehat? Mak, Pak, kalian sudah makan apa belum?" Pernah nggak kita perhatian kepada kedua orang tua kita? Lah, demi Allah saya katakan, kalau kita durhaka sama orang tua kita, di dunia maupun di akhirat, nggak bakal kita selamat. Karena ridho Allah itu berada di ridho kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ridho, apalagi Allah. Coba kita bayangkan, pas kita ketemu sama orang tua kita, tataplah wajah beliau, ya Allah, yang dulunya ganteng, yang dulunya cantik, sekarang udah mulai keriput, udah mulai membungkuk badannya. Yang dulunya tegar, tegak, sekarang udah mulai menua. Mungkin detik ini orang tua kita lagi sakit di rumah. Mungkin detik ini orang tua kita sudah meninggal dunia di rumah. Pas kita pulang nanti, ternyata orang-orang itu rame di rumah kita. Pas kita masuk, ternyata itu adalah orang tua kita. Bagaimana perasaan kita sebagai anak yang belum pernah minta maaf kepada orang tua kita? Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar kepada Allah. Pokoknya jangan sekali-sekali bikin orang tua kita sakit hati. Jangan gores hati kedua orang tua kita. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau dipermudah segala urusan sama Allah, berbakti sama orang tua. Karena itu kuncinya. Kalau kita mau sukses, berbakti sama orang tua. Mumpung orang tua kita masih ada. Banyak teman-teman kita yang udah kehilangan kedua orang tuanya. Sekaya apapun dia, kalau orang tuanya telah tiada, tanya, bahagia nggak hidupnya? Nggak bakalan bahagia. Karena apa? Orang tuanya telah tiada. Kita masih punya surga, orang tua kita masih hidup. Muliakanlah beliau, jangan sakiti beliau. Itu aja sih. Orang tua kita itu rela habisin harta bendanya untuk menyekolahkan kita, biar kita itu menjadi anak berpendidikan, anak yang nurut kepada kedua orang tuanya. Gitu. Bukan saya ceramah, bukan. Sharing-sharing aja sih kayak gitu, Kak. Oh iya, siapa nama kakak? Nama saya Ida. Ida. Kakak? Nama saya Vita ya. Oh Vita, ku Eril Kak ya. Ya. Salam kenal ya. Ya. Saya doakanlah kalian ini menjadi anak yang berbakti. Amin. Anak juga anak yang sukses. Semoga bisa bikin orang tuanya bahagia. Ya. Dan pesan saya sama kalian berdua, jaga diri baik-baik. Jaga kehormatan kalian sebagai cewek. Kalau kalian nggak bisa jaga diri sendiri, siapa yang mau jaga kalian?
jaga kepercayaan kedua orang tua kalian gitu ya. Kalian wanita yang terhormat ya, jangan bikin orang tua kecewa, itu aja sih Kak, pesan saya. Jadi malu. Enggak, saya juga bukan orang baik, tapi lagi belajar menjadi orang yang baik aja gitu. Karena kan kita nggak tahu umur Baik. kita. Masya Allah. Kalian kerja atau kuliah atau gimana? Oh, saya kuliah. Oh kuliah, kamu kakak Iya, kuliah juga. kuliah. Masya Allah ya, semoga aja dipermudah lah segala urusan sama Allah ya. Amin. Semoga kalian ini berdua cepat wisuda, setelah wisuda cepat dapat pekerjaan yang bagus gitu ya. Jangan nikah dulu. Umur kalian masih muda kayaknya ini. Iya. Kakak umurnya berapa? 21. Kakak? Saya 20. Oh 20, saya udah 24. Udah tua 24 saya ini. Semoga sukses. Amin ya Allah, semoga doamu dijabah sama Allah. Sekarang perbanyak sholawat aja lah insya Allah. Dengan berkahnya sholawat apapun urusan kita, semoga dipermudah sama Allah, kayak gitu aja sih. Karena apa? Kata Allah dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu, kata Allah. Allah dan para malaikat pun ikut bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas solawat kita 10 kali. Sehina apapun kita sebagai hamba, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu amalan yang nggak bisa ditolak yaitu solawat. Mungkin sholat kita bisa ditolak, mungkin sedekah kita bisa ditolak, tapi salah satu amalan yang nggak bisa ditolak sama Allah yaitu solawat. Masya Mohon- Allah, tabarakallah. Mohon maaf sekalipun niat kita mulia untuk bersolawat, kita selalu dapat pahala Kak. Cintailah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita meninggal juga ditanya, Ya. Marabbuki, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, waman nabiyuki, siapa nabimu? Sedangkan kita di dunia nggak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad. Apakah kita bisa menjawab di akhirat nanti? Mungkin di dunia kita bisa menjawab, tapi di akhirat beda cerita. Gitu. Gak jadi ceramah di sini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Makanya pandai-pandai bersyukur aja sih. Yang penting kita masih bisa diberikan kesehatan sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Bersyukurlah atas apa yang kuberikan nikmat kepadamu. Kalau siapa yang enggak bersyukur, maka azabku sangatlah pedih bagimu, kata Allah. Pandai-pandai bersyukur. Makanya saya juga walaupun kayak gini saya bersyukur. Karena apa? Di setiap manusia itu pasti ada ujiannya. Dan seumpama istilah ya, gembok lah ya. Ya, semoga sukses aja. Amin. Gembok itu diciptakan pasti ada kuncinya. Manusia itu pasti ada ujian dan masalahnya, tapi ada solusinya. Apa solusinya kalau kita punya masalah? Karena kita diuji sama Allah, karena kita mampu menghadapinya. Solusinya ada dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholatlah itu solusinya. Gitu. Jadi ceramah di sini ya Allah. Malu aku Kak, malu. Salawatnya juga bagus kok Enggak suaranya. lah Kak, enggak. Malu aku sebenarnya ini. Semoga jadi ustadz juga sih. Amin ya Allah, amin. Semoga kakak juga ini aja sih yang serius kuliahnya ya, jangan setengah-setengah kayak gitulah. Kasihan orang tua. Banyak kan saya dengar cerita itu dulu orang-orang, mohon maaf teman-teman di Lombok ini banyak yang nikah muda ya. Ya. Umur 19, umur 20, semester 2, semester 3 nikah kayak gitu. Ya namanya jodoh yang mau diapain kayak gitulah ya. Tapi sebelum aku pergi, boleh nggak kalau aku ngaji sedikit di sini? Oh boleh. Monggo, Boleh ya? monggo. Boleh, Pak. Tapi kita cari ridhonya Allah. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala. Amin. Tapi pahala ngajinya ini boleh nggak kita khususkan untuk orang tua kita? Ya Boleh? Jadi pahala ngajinya kita khususkan untuk orang tua kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر
والصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن ya Allah. Kalau boleh tahu dari kok bisa sampai sebagus itu suaranya ngaji, sholawat? Nggak bagus. Seperti saya bilang tadi, kalau kita hayati insya Allah nggak bagus. Karena kan apapun yang kita sampaikan dari hati maka nyampe juga ke hati, kayak gitu aja sih. Saya juga kan dulu ya sering diajari sama ibu saya, makanya saya tuh selalu ingat ibu. Makanya kalau ingat ibu itu pasti sedih bawaannya, kayak gitu aja sih. Kak siapa tadi lupa namanya? Kak Ida sama Kak Vita, Ida iya. Aduh, makasih banyak ya udah kasih saya duduk di sini, ikut gabung curhat-curhat lah gitu. Soalnya saya tuh pingin banget curhat, tapi nggak tahu mau curhat kemana kayak gitu. Tapi mau nggak kalau kalian ini jadi teman saya lah gitu? Boleh. Nggak apa-apa. Soalnya saya tuh butuh teman nggak kayak gitu lah. Tapi nggak ada temannya? Nggak ada sama sekali Kak. Tapi kan kakaknya nggak punya HP. Gimana? Nggak punya HP. Punya kok Kak di dalam HP buat telepon orang tua lah gitu. Nanti biar bisa WA saya. Oh nggak Kita punya. ajakin makan. Nggak apa-apa. Ntar aku minta itu apa namanya WA-nya ya. Iya. Nggak apa-apa. Apa. Tapi kalian nggak malu kan temenan sama saya? Enggak. Masya Allah. Ya udah. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Kalau ada yang negatif dari saya, mungkin jangan ambil yang negatifnya. Kalau ada yang positif, ambil yang positifnya ya. Kalau negatif datang dari saya pribadi, yang bagus datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia nggak jauh luput dari kesalahan, kayak gitu aja sih. Sebelum aku pergi, boleh nggak kita sama-sama angkat tangannya, kita berdoa sama Allah? Boleh. Kita doakan diri kita sendiri sama orang tua kita, sama keluarga kita, sama guru-guru kita ya. Cukup kalian cuma ngeminin aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki taubatan nasuha sebelum Engkau mencabut nyawa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki taubatan nasuha kepada kedua orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma hitna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Semoga ya doa-doa kita diijabah sama Allah ya. Ya udah, kalian sehat selalu. Pokoknya saya doakanlah kalian sehat selalu aja ya. Aku mau pamit dulu. Saya mau istirahat dulu karena udah waktunya. Soalnya besok pagi saya udah keliling lagi kayak gitu. See you next time. Ya, tapi kalau misalnya aku ngajak kalian ketemu, kira-kira di mana ya? Caranya gimana? Kita WA. Ada, boleh kakak yang catat nomor saya. Iya, cerdas. Saya pinjam HP-nya. Nih bagus sekali HP-nya, nggak bisa ya mainin HP kayak gini. Ini ya, Iya. Ida Komalasari. Siapa namanya? Kakak. Aku juga namaku Abi sebenarnya. Kok? Iya, tapi dipanggil Eril aja. Nama aku sebenarnya Abi. Ingat ya nama aku. Abi. Siapa? Abi. Kurang keras. Abi. Kurang keras. Abi. Apa sih Umi? Sudah jangan bale-bale, mau bagaimana lagi kalau suka pele. Sasurela kau bawa jauh, satrakan kembali tuk mau terjatuh. Abi dari anak-anak kita nanti. Siap. Sudah jangan bale-bale, mau bagaimana lagi kalau suka Ya pele. udah, makasih banyak ya. Ya. Saya selalu dah, aku mau pamit dulu. Aku istirahat dulu ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Oke. Makasih ya. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos dulu. Enggak, makasih banyak. Enggak, serius. Ada uang, ada. Serius, enggak. Makasih banyak. Yuk. Tos. Kele.